protokol kesehatannya. Aduh, gatel ya, nggak apa-apa. Suara ibu jelas nggak? Jelas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang memandikan pasien. Nah, memandikan pasien di sini adalah membersihkan pasien dari kotoran ya, dari debu, dari kotoran, dari keringat, menggunakan air dingin dan air hangat dengan memakai sabun. Biasanya dilakukan di atas tempat tidur untuk memandikan pasien di sini. Nah, memandikan pasien, coba waktu kalian PKL, waktu dimandikannya oleh perawat yang dinas apa? Malam. Dinas malam, ada yang dinas malam, ada yang dinas pagi ya, tapi idealnya yang dinas malam. Biasanya memandikan ini dilakukan pagi setelah detensi sekitar jam 6-an, kayak gitu ya. Oke, nah memandikan ini diberikan kepada pasien yang pertama pasien baru. Pasien baru, jika ada pasien baru masuk, kemudian contohnya gini, ada seorang bapak-bapak kerjanya sebagai petani di sawah, kemudian mengalami serangan jantung atau stroke, kemudian dia pingsan. Akhirnya baju badannya kotor kan ya. Nah, dia dibawa ke rumah sakit, nggak mungkin dibawa ke rumah dimandiin dulu, baru dibawa ke rumah sakit itu nggak mungkin. Pasti langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, udah kayak gitu, kalian masuk ke IGD si pasiennya yang tadi kena serangannya, kemudian masuk ke perawatan atau ruang perawatan. Kalian sebagai perawat yang baik, ketika ada pasien baru masuk dan kotor, kalian wajib mandikan, kayak gitu ya. Mandikannya boleh berkolaborasi dengan perawat yang lain atau dengan keluarga pasien, kayak gitu. Ya, oke. Kemudian itu pada pasien yang baru. Kemudian pada pasien yang beberapa hari menerima perawatan. Ibu lepas saja, nggak apa-apa ya, nanti sambil bicara. Ibu menerima perawatan beberapa hari. Jadi pada pasien yang sudah dirawat beberapa hari, kalian harus dimandikan. Kita tetap perhatikan kesehatannya, kebersihannya, personal hygiene-nya. Selain itu, pada pasiennya bisa pasien sadar atau pasien tidak sadar. Kalau kalian misalnya pasiennya tidak sadar, mungkin kalian udah tahu ya di ruangan ICU ya. Nah, ada pasien sadar, ada pasien tidak sadar. Kemudian pasien yang misalnya setelah pasca operasi, misalnya hari ini siang ini ada satu pasien setelah sesar atau setelah operasi. Nah, besok pagi itu wajib dimandikan kayak gitu. Nah, tapi biasanya kalau di rumah sakit pasien-pasien yang memang kesadarannya bagus, kondisinya bagus, bisa ke kamar mandi, itu biasanya kita hanya menghimbau, artinya hanya mengingatkan ke pasien dan keluarga pasien agar si pasien bisa mandi kayak gitu. Nah, kita memberikan tindakan memandikan di tempat tidur itu bagi pasien yang tidak bisa melakukannya secara mandiri. Maka kita harus tolong, kita harus awasi. Paham ya sampai di sini? Nah, dari memandikan itu juga idealnya memandikan itu sehari 2 kali. Ada pagi, ada sore. Cuman karena mungkin di rumah sakit melihat kesibukan, kemudian melihat kondisi si pasien, jadi cukup 1 hari 1 kali saja. Kita biasanya menggunakan kombinasinya air dingin atau air biasa dengan air hangat. Bu, bagaimana dengan pasien anak-anak? Pasien anak-anak biasanya kita tidak mandikan, tapi kita hanya siapkan medianya, airnya atau waskomnya, air hangatnya. Kemudian kita berikan ke keluarga. Biasanya si ibu pasien atau keluarga pasien yang memandikan. Mau itu dimandikan, mau itu dicip, mau itu hanya diseka, itu sama saja. Yang penting kita sudah memberikan tindakan memandikan. Jelas ya sampai sini? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan silahkan buka bukunya halaman 43. Coba kalian bayangkan, kalian kalau di rumah nggak mandi kayak apa rasanya? Bau kan ya? Ya, bau, nggak enak, gerah, gatel ya, kayak gitu. Ya Bu, kalau kita ada aktivitas sehari 2 kali. Tapi kalau misalnya karena lagi masa COVID ini, kita di rumah seharian, ya mandinya sehari sekali. Itu pun kalau mau keluar, kalau nggak keluar nggak mandi. Ya kan? Oh iya. Ya gitu. Oke, itu ya. Jadi tujuan dari memandikan yaitu membersihkan kulit dari kotoran dan bau. Kalian pernah masuk ke ruangan rumah sakit atau ke ruangan perawatan, padahal kamar mandi bersih, lantai bersih, ruangan bersih gitu. Tapi pas kalian masuk ruangan gitu. Ya, ada aroma-aroma yang memang
asing di hidung kita. Nah itu biasanya berasal dari tubuh pasien. Kenapa kita harus memberikan tindakan memandikan untuk mengurangi aroma tubuh yang kurang sedap. Nah, jangankan yang kita aktivitas yang sakit itu walaupun dia hanya tiduran sebenarnya berkeringat. Apalagi bagian tubuh manusia atau perempuan itu banyak lekukan-lekukan ya. Nah itu di sini ada daki, ada keringat, udah pokoknya kalian ngerasain sendiri ya. Kalau di rumah sebisa mungkin kalian harus menjaga kebersihan. Walaupun sakit, kalau memang Bu masih kuat mandi aja walaupun sebentar, gitu ya. Rasanya nggak nyaman. Terus mandi ini juga kan biar kita tambah sehat. Oke, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua apa? Memberikan kenyamanan dan relaksasi. Sudah pasti karena kita menuangkan air, menyeka ke pasien, itu pasien akan merasa nyaman. Selain itu, memandikan kita juga nanti sambil menyeka sambil dimasase atau dipijat, itu akan memberikan kenyamanan. Coba kalian di rumah, coba deh, kalau kalian lagi emosi, lagi galau, lagi kesel, lagi bete, mandi, semua lubang bersihkan, keramas, itu nanti setelahnya pasti segar. Coba aja, walaupun nanti 2 jam 3 jam gerah lagi, bete lagi, ya udah nanti gampang itu mandi lagi gitu ya. Nah kan di agama juga diajarkan kalau kita lagi marah sebaiknya berwudu ya. Kenapa? Karena air itu bisa sebagai terapi ketenangan ya. Apalagi pasien yang lagi sakit, ada baiknya kita berikan tindakan memandikan. Walaupun gak diguyur juga mandilah, tapi itu kena air. Oke, tujuan yang ketiga apa? Tujuan yang ketiga yaitu merangsang atau sirkulasi darah, melancarkan sirkulasi darah. Kenapa memandikan pasien kita merangsang sirkulasi darah? Kenapa? Karena di sana ada sentuhan, di sana ada pijatan. Nah, ketika kita pijatan, kita sentuhan seperti ini memperlancar peredaran darah. Ya, sirkulasi darah dan peredaran darah. Oke, tujuan selanjutnya apa? Mencegah infeksi sudah pasti. Ketika si pasien itu lagi sakit, kita jaga kebersihannya, personal hygiene-nya, kulitnya. Mudah-mudahan tidak akan gatel. Lain halnya dengan misalnya si pasien sudah sakit, kalian di rumah males-malesan, kaum rebahan. Pernah nggak sih kalian nggak mandi seharian terus gatel-gatel, gitu bintik-bintik? Nah itu bagian dari infeksi kulit. Nah tujuan dari memandikan itu mencegah infeksi kulit. Oke, yang kelima tujuannya apa? Tujuan yang kelima yaitu kita memberikan penyuluhan atau penkes kepada klien terkait personal hygiene atau kebersihan diri. Jadi ketika kita memandikan, kita tidak diam aja sambil ngelakuin itu sambil diam aja, tidak seperti itu. Misalnya kita evaluasi si pasien, Bapak kalau di rumah mandinya berapa kali sehari, pakai sabun apa tidak. Nah kita tanya seperti itu. Nanti ketika memang bertemu dengan masalah, misalnya si Bapak mandi 2 kali sehari, tapi maaf karena mungkin dipelosok atau memang karena kondisi tidak memakai sabun, yang penting basah. Nah itu harus yang ada baiknya kita berikan penkes. Artinya Bapak sudah bagus mandi sehari 2 kali, tapi ada baiknya Bapak pakai sabun yang sesuai dengan kulit Bapak, kayak gitu ya. Nah kalian kalau misalnya si Bapaknya belum yakin, kalian jelaskan lagi tujuannya, maksud dari mandi itu seperti apa. Simple, sederhana, tetapi memang kadang ada orang yang malas melakukannya, seperti itu ya. Kalian sebelum kalian ke pasien, kalian harus bersihkan diri kalian sendiri. Kan Ibu juga pernah bilang dari awal masuk, kalian tidak perlu cantik, kalian tidak perlu wangi. Yang penting kalian menjaga bersih tubuh kalian. Kalau misalnya muka skincarean, badan wangi karena pakai minyak wangi, tapi dia pakai celana pendek atau pakai rok mini, di sini di belah di sela-selainya ada daki hitam-hitam. Kan laki-laki itu enggak sih ya kan, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kalian yang perempuan mandi, semua lubang dibersihkan, semua lipatan dibersihkan, digosok. Jadi jangan asal bejebur, tapi disabun, dikosok, terus udah aja. Jangan, itu mandi apa gitu, nggak bersih. Kalau mandi tuh, kalau ibu diguyur, ya pakai sampo, pakai sabun, sikat gigi, diguyur lagi, udah kayak gitu, gosok. Udah digosok sabunnya, udah kebuang, digosok semua bagian. Ya daki-daki turun semua, habis itu diguyur lagi, baru cuci muka, baru kuku disikat-sikat, kayak gitu. Ya bersih, semua bagian tubuh harus dibersihkan, itu yang namanya mandi, kayak gitu. Ya, nanti ingat yang mandinya belum bersih, yang belum semua lubang, semua bagian dibersihkan, tolong dibersihkan. Dan kalian bisa rasakan ringannya
badan kalian seperti apa, pikiran juga enak. Benar? Yang tadinya galau, yang tadinya sedih, enak, seger. Biasanya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, memandi tadi ini diberikan pada pasien sadar ataupun pasien tidak sadar. Pada pasien sadar, ada baiknya kita lakukan komunikasi. Nah, pasien yang tidak sadar dilakukan komunikasi tetap dilakukan, tapi tidak seluas yang pasien sadar. Di sini Ibu akan siapkan alat. Langsung ya, persiapan alat ya. Paling bawah. Kita ulangin ya. Di sini ada baki, ada alas baki. Kasih alas bakinya dulu ya. Yang rapi, perawat harus rapi. Estetika diperhatikan, jangan asal aja kalau jadi perawat tuh itu ya. Kemudian yang terakhir dipakai apa? Celana. Celana kita taruh di sini. Di mana ini? Nah, ini celana. Setelah celana apa coba? Apa handuk yang bagian bawah. Handuknya digulung seperti ini. Ya, handuknya digulung. Kalau misalnya kalian terlalu panjang, boleh ditekuk seperti ini. Gitu ya. Kemudian setelah handuk apa? Baju pakaian atas. Nah, ini kita pakaian atas ditaruh di sini. Ini biasanya punya pasien. Kemudian setelah itu apa? Handuk lagi. Kita pakainya 2 handuk besar ya, digulung juga di sini. Kemudian setelah itu apa? Pakai apa lagi? Selimut mandi. Ingat, selimut mandi ini dilipatnya memendek dan terbalik. Ini anggap selimut mandi. Nah, ingat kembali ya, lipat memendek itu seperti ini. Nah, ini lipat memendek dan dibalik. Kenapa sih Bu harus dilipat memendek dan dibalik? Untuk memudahkan kita pemasangan. Iya. Kemudian kita letakkan di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita pakai celemek atau frontnya. Kalau sini. Di sini ada bak instrumen. Bak instrumennya isinya sarung tangan. Sarung tangannya itu bersih, sesuaikan dengan ukuran tangan kalian. Oke, ini bersih. Kenapa? Karena personal hygiene itu prinsipnya bersih. Oke, kita lipat dulu. Kita masukkan ke bak instrumen. Kita taruh di sini. Kemudian kita siapkan sabun. Biasanya ada sabun pasien, kita letakkan di sini. Bila perlu pasien biasa memakai talep, kita siapkan talep. Kemudian bila perlu si pasien itu memakai minyak kayu putih atau minyak telur atau minyak serai, kita siapkan juga. Kemudian di sini kita ada 2 washcloth. Washcloth ini berisi air dingin atau air biasa dan air hangat. Air hangat derajatnya 43 sampai 46 derajat Celcius, jadi tidak begitu panas. Hangat ya, hangat cukup. Kemudian di situ kita pakai washcloth. Mana ya? Nah, ini kita pakai washcloth. Washclothnya ada yang untuk dingin, ada yang untuk hangat. Begitu. Kemudian di sini kita siapkan boleh 1 ember, boleh 2 ember. Kenapa? Ini untuk alat tenun atau pakaian pasien. Nah, di sini kita pakai kresek. Kresek dua-duanya kresek kuning. Kenapa kuning? Karena apapun yang berhubungan dengan si pasien, dengan rumah sakit itu infeksius. Walaupun hanya keringat atau hanya basahnya air gitu ya, tapi itu tetap infeksius. Jadi tetap khawatirnya ada cairan pasien yang kita tidak ketahui, kita masukin ke kuning. Ini artinya infeksius. Kayak gitu ya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita ada yang lupa. Tadi kita berikan bengkok ya, atau near bacon untuk wadah sarung tangan bekas. Kemudian kita siapkan alat eliminasi. Nah, alat eliminasi ini di sini ada apa namanya? Ini apa namanya? Pistol. Pistol untuk apa? Ya, pistol ini untuk BAB. Dan kita siapkan pot urinal. Pot urinalnya sesuai jenis kelamin karena pasien kita Bapak Riki ini laki-laki, jadi kita siapkan pot urinal yang bulat.
Kemudian setelah selesai kita tutup. Kita tutup ya. Kita tutup. Nah, ini kurang besar, harus dibesarin nanti. Kemudian kita siapkan lembar catatan, dokumentasi atau inform konsen. Nah, nanti di inform konsen itu atau misalnya di buku kalian yang kecil itu untuk catatan not itu ditulis. Nah, ditulisnya seperti ini. Nah, ini untuk bahannya. Nanti diisi ada nama pasien. Bu, kenapa sih kita harus diisi dulu? Ini sebagai pengikat kita, sebagai pengingat kita. Barangkali ketika kita ujian, ketika kita ke pasien, kita lupa. Apa sih yang harus kita tanyakan? Apa sih yang harus kita validasikan ke si pasien? Nah, minimal kalian tahu nama pasiennya siapa, usianya berapa tahun, alamatnya di mana, kemudian tindakannya apa nih yang akan kita berikan. Karena kita hari ini untuk memandikan, kita tindakannya memandikan pasien. Kemudian evaluasi dan responnya seperti apa? Ini diisi setelah tindakan dilakukan. Nanti kan ada evaluasi ya di bagian akhir, respon pasien seperti apa. Kemudian yang ini terakhir tanda tangan pasien. Nah, tanda tangan pasiennya itu adalah sebagai bukti bahwa si pasien menyetujui tindakan tersebut. Begitu ya. Ya, itu ditulis dulu tuh. Biasanya kalau nanti di ujian itu kalau kalian nggak tulis kalian bingung ngeblank, beneran ngeblank. Jadi kenapa harus ditulis? Minimal kalian tahu, oh ternyata yang ditanyain ini loh. Paham sampai sini? Persiapan alat sudah, persiapan pasien sudah. Ada yang mau tanyain? Kita mulai prakteknya. Yang pertama kita lakukan adalah komunikasi dengan si pasien. Kita berikan salam, kita kaji si pasien bagaimana perasaannya pagi ini. Kemudian kita kenalkan diri kita siapa. Kita validasi si pasien itu benar apa tidak. Kemudian kita sampaikan maksud dan tujuan kita ke si pasien itu. Bila perlu, bila si pasien belum yakin, kita sampaikan manfaatnya, tujuannya apa. Baru terakhir kita tanyakan kesediaan pasien dan penandatangan inform konsen. Paham ya sampai di sini? Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir setelah praktek. Assalamualaikum Bapak. Iya, selamat pagi. Bapak gimana kabarnya hari ini? Udah dibabaikan. Oh, Bapak kalau bisa tidur? Oh, kurang, nggak bisa tidur, masih gelisah Pak. Apa yang dirasakan sekarang? Tensinya udah ditensi belum tadi? Udah, hasilnya gimana? Hasilnya normal tapi masih gelisah ya Pak ya. Bapaknya nanti pikirannya ditenangin ya Pak ya. Bapak kan gini Pak, perkenalkan saya perawat Yoyo. Kebetulan saya yang dinas stabil hari ini Pak gitu ya. Bapak kan sudah dirawat beberapa hari di sini ya Pak ya. Kemudian Bapak di dalam catatan keperawatan Bapak dianjurkan untuk mandi. Nanti saya bantu karena melihat kondisi Bapak. Jadi Bapak paling mandinya di atas tempat tidur. Bapak punten sebelumnya saya boleh minta data Bapak dulu ya Pak ya. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Rizky ya Pak ya. Usianya berapa? 34 tahun. Bapak alamat di mana Pak rumahnya? Di Sindang Laut ya Pak ya. Bapak tadi nanti tindakannya Pak, nanti kan Bapak mau dimandiin ya Pak ya. Nanti biar badan Bapak seger, biar Bapak juga bisa istirahat. Yang tadi tadi malam masih gelisah nih, belum bisa tidur. Nanti mudah-mudahan setelah mandi Bapak bisa istirahat ya Pak ya. Kemudian tubuh Bapak juga seger, nggak lengketan, nggak gatel. Gimana? Bapak bersedia nggak? Ya baik, kalau Bapak bersedia, punten Pak, ini ada yang harus ditandatangani. Ya. Baik Pak, Bapak nunggu dulu di sini, saya siapkan dulu alat Pak ya. Kemudian kita dengarkan si pasien. Dengarkan si pasien. Bapak sebelum mandi, apakah Bapak ingin pipis dulu atau misalnya mau buang air besar dulu Pak? BAB dulu? Enggak. Baik, kalau misalnya tidak. Kemudian setelah kita tawarkan ke si pasien mau atau tidak BAB-nya, kita tutup gorden atau sampiran. Kita lindungi privasi pasien. Kemudian jendela, pintu, barangkali memang masih terbuka kita tutup. Kita lindungi privasi pasien. Kalau misalnya di ruangan si pasien banyak keluarga, silakan sebagian suruh nunggu di luar.
Kalau mau ada yang nunggu boleh 1 orang. Kalau misalnya si pasiennya merasa malu, ya sudah suruh keluar saja. Yang menunggunya tidak masalah kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Oke, kita cuci tangan. Ingat cuci tangan berapa langkah? Jangan lupa ya. Kita cuci tangan 6 langkah. Oke. Kemudian kita mulai memakai APD dulu. Ini kita lipat. Ingat ya, ketika memakai APD, jangan membelakangi pasien atau menghadap ke pasien. Itu sudah etikanya, ya. Kayak gitu, jangan lupa kita pakai celemek ataupun. Bapak sebentar ya Pak ya. Bapak sudah sarapan? Oh sudah. Oke, kemudian kita pakai sarung tangan. Jangan lupa, tadi ada yang lupa ya, handuk kecil disebut dengan telat. Jangan lupa kita hand ininya, kita pasang handphone. Handphone yang kita pakai prinsipnya bersih, bukan steril ya. Kita ganti selimut pasien dengan selimut mandi. Pak, kalau pada ujung sini. Nah, ini ujung satunya kita tarik sambil bawa yang bawah. Nah, itu ya. Nggak apa-apa, ini kan belum dibuka, pakaiannya belum dibuka. Nah, selimut pasien, kita tanyakan, pasien bawa lagi apa enggak? Kalau tidak bawa lagi, berarti kita lipat. Bapak, ini selimutnya ada lagi enggak? Enggak ada. Nah, saya lipat saja Pak ya, nanti dipakai lagi. Bukan, ini selimut pribadi, bukan selimut dari rumah sakit. Lipat memendek, jangan lupa. Kita letakkan. Pak, saya bantu bangun ya Pak ya. Bapak ke sini. Bentar Pak ya. Kita ambil bantal. Kalau misalnya dalam satu tempat tidur ada 3 bantal, kita ambil semua bisa atau sisakan 1. Tergantung pasien mau pakai bantal atau tidak. Tapi ada baiknya ketika si pasien itu memang kesadarannya penuh, kondisinya baik, kita lepaskan saja bantalnya ya. Kita simpan dulu. Pak, saya bantu lepaskan pakaian atas ya Pak ya. Kita lepaskan pakaian atas. Ini kita terpasang infus. Yang terpasang infus yang dilepas yang mana dulu? Yang terpasang apa yang tidak? Tidak. Yang tidak ya Pak ya. Kita lepas dulu. Bapak, bentar ya Pak. Iya. Ya, masuk nak. Ini biasa. Bapak sebentar. Ini biasa. Bapak kuat gak Pak? Kuat ya. Boleh, sebenarnya kita dari sana bisa, tapi karena kita mungkin karena fisiknya berat, boleh kita muter ya. Bentar ya Pak ya. Nah. Ya, ini pakaian yang dipakai pasien kita masukkan ke kresek yang satu. Oke, kemudian kita bentangkan handuk ya. Bentangkan telas dan handuk kecil di bawah kepala pasien. Nah, kita akan mulai memandikan.
perhatikan ketika memandikan ini, pelajari urutannya dan tekniknya, jangan sampai tertukar ya. Oke, yang pertama kita bersihkan adalah muka atau wajah. Setelah itu kedua tangan. Tapi prinsipnya lakukan yang terjauh pada bagian tubuh yang terjauh dari perawat. Ya. Kemudian setelah tangan, baru ke dada, perut ya. Kemudian punggung dan bokong, kaki. Yang terakhir alat kelamin yang dibersihkan. Kayak gitu ya, paham ya? Oke, kita akan bersihkan dulu yang wajah dulu. Bapak bawa sabun muka, Bapak? Ya, baik Pak. Kalau itu mau pakai sabun mandi atau hanya air saja untuk mukanya? Pakai sabun juga. Nanti nggak perlu. Emang udah biasa Pak. Oke, pertama kita basahi dulu. Nah, nanti basahin. Nah, kita basahin ya. Nanti urutan ngebasahinnya kita bersihin dari pangkal mata ke pinggir, ke kantus mata yang tinggi, kemudian satu kening, ke pipi, kemudian telinga, kemudian ke leher. Nah, karena Bapak tadi minta disabunin, kita ambil sabunnya. Sebentar Pak ya. Kenapa Bapak? Bapak tuh ya Pak, sebentar Pak ya. Bapak matanya merah Pak ya. Kalau perih bilang. Dingin nggak Pak? Ini baru air dingin Pak. Oke. Kemudian kita belas dengan air hangat. Bapak maaf Pak, merem ya Pak matanya. Kita bersihkan dari pangkal ke kening, ke pipi, telinga, kemudian leher. Setelah itu kita keringkan dengan handuk kecil, jangan digesek-gesek tapi tekan. Kita berikan sentuhan lembut ke pasien, biar si pasien nyaman. Oke, setelah itu Bapak angkat kepalanya Pak. Nah, dan kita masukkan ke ember. Kemudian setelah itu kita pasang handuk untuk membersihkan tangan pasien. Kita bersihkan seperti ini. Kita bentangkan handuk di dada pasien. Nah, kenapa tujuan dari digulung untuk memudahkan pemasangan. Harusnya ini kurang besar ya. Nanti kalau besar itu melebihi tempat tidur boleh. Bapak turunin tangannya. Serpinya lagi Pak. Nah, kita basahin dulu tangan pasien yang terjauh dari perawat. Ini apa itu? Nih, di sebelah kiri ya. Oke, kita basahin. Hati-hati ketika ada luka dan infusan, ya. Oke, kemudian kita kasih sabun. Kemudian setelah disabun, kita kasih bilas dengan air hangat. Nah, ketika pembilasan, jangan lupa kita sertakan dengan pijatan-pijatan ringan agar si pasien merasakan nyaman, ya, sirkulasinya lancar. Bapak kalau sakit bilang Pak ya. Bapak kalau kedinginan bilang ya. Pokoknya apa yang Bapak rasakan kasih tahu saya. Oke, setelah selesai, kita keringkan dengan handuk. Oke, ini tangan yang terjauh dari perawat sudah selesai. Kemudian setelah selesai kita lakukan hal yang sama dengan tangan yang kiri, lakukan pada tangan kanan. Ini pre-memory aja ya. Anggap ibu sudah melakukan. Oke. Setelah selesai tangan bagian apa? Dada. Kita telentangkan pasien. Bapak putar seperti ini. Nah ini kita ke sini. Ke pinggir. Selimut kita tanggalkan, turunkan. Urutan membersihkannya dari ketiak ke dada baru ke perut. Kayak gitu ya. Oke, kita basahin. Bapak maaf ya Pak ya, saya bersihkan. Kasih sabun Pak. Sabunnya boy.
Kemudian kita bilas dengan air hangat. Kemudian kita keringkan dengan handuk di samping kita, di samping pasien. Ingat cara mengeringkannya, jangan digesek tapi ditekan. Bekasnya kering. Pak, dadanya mau dikasih minyak kayu putih? Nggak usah. Mau dikasih talep, Pak? Nggak usah. Oh ya udah. Nah, setelah selesai, handuk tetap di sini, kita selimut naikkan ke atas. Nah, apa yang akan kita bersihkan? Punggung. Nah, tapi sebelum kita membalikkan punggung, kita tanggalkan pakaian bawah pasien. Kenapa? Ketika kita membersihkan punggung, bokong juga harus dibersihkan. Bapak, lututnya tekuk Pak dua-duanya. Nah ya, satu lagi. Pak, saya bantu turunkan celana Bapak ya. Iya, Bu. Bapak hitungan Bapak kalau saya suruh angkat ya Pak ya. Ya angkat Pak. Oke Bapak turunkan kakinya, luruskan lagi. Ya. Nah, ini posisinya si pasien sudah tidak memakai pakaian semuanya ya. Jadi itu kita masukkan sini. Kita lakukan yang terjauh dari pasien. Kalau di buku kita bersihkannya sebelah kiri dulu, sebelah sana. Ya benar ya, miringkannya ke kiri, berarti harusnya ke sana. Tapi kalau secara prinsip lakukan yang terjauh dari perawat, berarti benar kita arahkannya ke sini. Bapak tangannya ditekuk sini, ini kaki lurus ya Pak ya. Ini tekuk. Nah, kayak gini. Pak, saya bantu dorong, Bapak miring ya Pak ya. Ya. Bapak boleh pegangan ke sini. Bapak kalau capek bilang. Ya. Oke, ini udah mulai. Ini bokong juga sudah mulai tidak ada pakaiannya. Kita bentangkan handuk di sini. Oke, kita basahi. Kita basahi dengan air biasa atau air dingin. Sampai bokong. Bokongnya jangan lupa dibersihin. Kemudian kita pakai sabun. Oke, sabunnya digosok sambil dikasih pijatan ringan. Biar si pasien nyaman. Sampai bokong ya. Oke, kemudian kita bilas dengan air hangat. Ingat, kasih pasas ringan. Gimana Pak, enak? Bapak gatal nggak sih Pak punggungnya? Agak merah ya Pak. Nanti kalau tidur miring kanan miring kiri ya Pak ya, jangan terlentang terus. Kemudian kita keringkan. Setelah kering, kemudian kita tawarkan. Bapak punggungnya mau pakai minyak kayu putih ya Pak, biar enak soalnya agak merah. Boleh. Mau dikasih kalung kan Pak? Nggak usah, minyak kayu putih aja ya. Kita tuangkan minyak kayu putih. Cukupnya. Dia lesi. Enak nggak Pak? Nah, ini untuk memberikan kenyamanan ke si pasien. Ditambah si pasien tadi Ibu lihat agak kemerahan. Jadi biasanya karena tirah baring yang terlalu lama. Oke, setelah selesai, kita dulu. Kita lakukan pada punggung sisa yang sedikit. Bapak tekan Pak. Nah, lakukan hal yang sama untuk bagian kanannya. Sama ya. Rememori. Ini kita tapi lakukan hal yang sama tadi pada punggung yang kiri, kemudian lakukan yang ke kanan. Ini handuk sudah nggak dipakai nih, kita masukkan ke ember. Kalau misalnya itu punya pasien, kita masukkan ke kresek pasien. Kalau itu punya rumah sakit, masukkan ke kresek rumah sakit. Kenapa harus dipisah? Karena nanti di akhir akan kita ikat, kita berikan ke keluarga pasien untuk dibawa pulang. Pakaian kotornya ya. Bapak, gini enggak? Enggak, Pak, saya bantu pakaikan baju dulu, baru saya lanjutkan untuk bagian bawahnya, dibersihkannya, bagian kakinya. Bapak mau sambil tidur atau mau sambil duduk pakai bajunya? Duduk boleh. Bapak pegang ke saya Pak ya. Ini Pak tangannya 1, 2, 3 bismillah. Ya Bapak pegang sini ya. Nah ini boleh ditutup. Kalau Bapaknya malu boleh ditutup. Oke, pertanyaan. Ketika kita memakai pakaian dengan tangan terimpus, mana dulu yang dipakai? Impus. Ya, kita bagian impus
lagi. Saya bantu ya Pak. Ya, Bapak tiduran lagi. Udah mulai capek? Udah mulai capek? Oh sedikit. Bapak tenang aja ya, tarik nafas kalau Bapak mulai capek. Pak, saya bersihkan bagian bawahnya ya. Nah, setelah selesai kita pakaikan pakaian atas, kita bersihkan bagian bawah. Oke, kita bagian bawah, kita sini agak buka, kakinya agak buka. Kita lakukan bersihkan yang kejauh dulu dari perawat, berarti sebelah kiri. Bapak kaki kirinya ditekuk ya Pak ya. Yang sebelahnya ditekuk, ya. Kita ini lipat selimut mandi. Ada ini ya Pak. Kita pasang handuk yang baru. Angkat Pak. Oke, kita bersihkan. Kalau secara teori yang kita bersihkan itu dari pergelangan kaki sampai ke pangkal paha. Ya, Bu, gimana untuk punggung sama telapaknya? Jika kondisi kaki si pasien kotor, kita ambil washcloth yang satunya atau siapkan washcloth yang berisi air. Kita cuci di sini. Kita cuci ya, baru bersihkan yang atasnya. Bu, tapi kalau kondisi si pasiennya tidak begitu kotor, kemudian kakinya juga agak bersih, kita langsung bersihkan aja dari sini. Kita ceritanya ini pasiennya sudah mulai bersih ya, agak bersih, jadi kita bersihkan dari telapak kakinya. Ya, gitu. Kita basahin. Ingat belakang paha biasanya kotor, belakang lutut. Kita kasih sabun. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Oke, kita bilas dengan air. Kita berikan pijatan ringan. Sambil dipijit, sambil disekat. Maaf ya Pak ya. Oke. Kemudian setelah itu kita keringkan. Kemudian setelah kaki yang satu, kita lakukan pada kaki yang terdekat dengan perawat. Setelah itu selesai. Nah, yang bagian terakhir, ini bagian kelamin. Pilihannya bisa dibersihkan dengan perawat itu sendiri. Yang kedua, kita tawarkan ke si pasien, mau dibersihkan sama saya, sama perawat, atau mau dibersihkan sendiri. Atau misalnya pasien meminta, suster nanti dibersihkannya sama keluarga saja. Boleh. Yang penting kita tawarkan. Kenapa? Kita menghormati privasi pasien. Khawatirnya si pasien tidak mau membersihkannya dengan kita. Tapi kalau memang si pasien ingin membersihkannya sendiri, kita tetap di sini, kita arahkan, kita kasih tahu caranya. Nanti cara membersihinnya, Bapak gimana alat kelaminnya, mau dibersihkan sama saya atau sama Bapak? Atau barangkali mau sama keluarga? Sama keluarga aja. Enggak ini ya Pak ya? Ya udah dulu. Bapak nanti kalau mau dibersihkan sama Bapak, gini, kalau misalnya si pasiennya minta dibersihkan sama keluarga atau sama pasien, nah ajarin, nanti si pasien suruh duduk. Nah nanti ininya dibuka, pasien duduk, ini dibuka, ininya ditutup, baru dibersihkan. Dibersihkannya selangkangan kaki sama alat kelamin, kayak gitu ya. Kemudian handuk letakkan di bawah, paham ya? Kayak gitu. Bapak angkat, nanti lakukan. Ini ceritanya ini udah ya. Nah ini udah selesai. Kita masukkan. Bentar Pak. Bapak mandinya udah selesai. Saya pakaikan pakaian bawah dulu ya Pak ya. Kalau celananya pendek kita bisa langsung pakaikan. Tapi kalau misalnya panjang kita gulung dulu. Ya, Bapak, mangga Pak. Masuk ke sini. Yang dulu. Oke, satu lagi Pak.
selimut mandi, kita bisa ambil. Ngomongnya nggak masuk. Ya. Kalau misalnya alat tenunnya basah, ganti ya. Jadi ini nggak basah. Kemudian kita pasangkan selimut. Kita tarik ya. Kita rapikan pasir. Kita masukkan selimut. Kita rapikan. Kemudian kita pasang bantal. Ingat, bantalnya kalau misalnya sarung bantalnya kotor kita ganti. Kemudian ini mulut bantal jangan sampai menghadap. Itu. Bapak bisa angkat kepala sedikit? Udah selesai? Kita bereskan. Kita buka celemek. Kita bereskan ya, ambil masukkan ke ember. Ini juga dimasukkan. Kita ikat. Bapak, ini pakaian kotornya saya taruh di bawah ya Pak ya. Nanti bakal keluarga mau dibawa pulang. Saya taruh di sini Pak ya. Kemudian kita bereskan alat. Setelah selesai, perhatikan kita buka sarung tangan. Kemudian kita cuci tangan. Oke, setelah selesai, baru kita lakukan evaluasi si pasien. Pak Rizky, Pak mandi sudah selesai. Gimana? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Nyaman. Enak segar Pak ya? Masih lengket? Enggak, masih gatel? Udah enak ya Pak. Hal yang harus kita perhatikan ketika memandikan. Silahkan buka, ada lembar berikutnya. Hal yang pertama harus diperhatikan adalah kita wajib memperhatikan atau menghormati privasi pasien. Artinya selama mulai dari kita inform konsen sampai evaluasi sampai responsi pasien, kita harus melindungi privasi pasien. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, keadaan umum harus diperhatikan. Jika ada lecet, ada merah, ada apapun, ada luka di tubuh, segera dilaporkan, dicatat dan dilaporkan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita memandikan pasien, tolong urutannya sesuai prosedur. Kenapa? Biar tidak tumpang tindih, biar tidak kotor lagi. Kemudian yang keempat, ketika air kotor, segera ganti. Jadi tidak hanya dari awal sampai akhir pakai yang ini aja, Pak. Sesuaikan ya. Kemudian yang kelima, ketika kalian menyeka meres wasapnya, jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Kenapa? Bisa menimbulkan basah atau kedinginan pada pasien. Yang terakhir apa? Nah, ya, klien sebaiknya membersihkan alat kelaminnya sendiri seperti yang tadi kita sudah pelajarin. Pasien dianjurkan untuk membersihkannya sendiri. Kalau tidak mampu, boleh minta tolong keluarga. Kalau keluarganya tidak ada, berarti terpaksa oleh kita. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan.